bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Rukinantika, SAPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar administrasi publik. Saya Sofiti Safitriani dengan NPM A1A 250009. Di sini saya sebagai moderator. Saya bersama teman-teman saya. Saya Farhan Hibatullah dengan NPM A1A 250021. Saya Mei Christine dengan NPM A1A 250013. Saya Salma Valenti dengan NPM A1A 25092. Saya Reza Setiawan dengan NPM A1A 25012. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul e-government dalam pelayanan publik, pengertian, penerapan, serta faktor pendukung dan penghambat. Perlu kita ketahui bahwasannya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Jadi, salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah menerapkan e-government, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemerintahan. Di sini saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan e-government dan bagaimana konsep penerapannya di dalam pemerintahan. Jadi, e-government itu intinya transformasi digital di birokrasi supaya pelayanan pemerintahan jadi lebih cepat, transparan, dan gak bikin ribet masyarakat. Dan gimana sih konsep penerapannya di dalam pemerintahan? Konsep penerapannya bisa dilakukan dengan menyatukan infrastruktur teknologi, aturan hukum yang jelas, dan kemauan pemerintah untuk mengubah cara kerja lama yang serba kertas jadi serba digital. Jadi kunci utamanya ada di kerjasama antar lembaga supaya saling terhubung, sehingga urusan publik jadi lebih cepat, minim salah pungli, dan benar-benar jauh memudahkan masyarakat luas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penerapan e-government dalam pelayanan publik. E-government memiliki tujuan pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, efisien, serta membantu pemerintah menjadi transparan dan akuntabel. Lalu manfaatnya, masyarakat bisa mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Prosesnya menjadi praktis, biayanya lebih hemat, serta peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat menjadi meningkat. Saya akan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi e-government. E-government adalah informasi layanan publik berbasis digital yang melibatkan teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Untuk faktor pendukung implementasi e-government, yang pertama ada dukungan kepemimpinan, komitmen pimpinan mendorong kebijakan dan anggaran. Dan yang kedua ada infrastruktur teknologi, internet stabil, data center, dan perangkat memadai. Yang ketiga ada regulasi jelas, payung hukum untuk legalitas dan keamanan. Yang keempat ada SDM berkualitas, ASN dengan literasi digital yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada interoperabilitas data, sistem integrasi data bisa dibagi antar instansi. Dan untuk faktor penghambat implementasi e-government, yang pertama ada resistensi perubahan, pegawai enggan beralih dari sistem manual. Dan yang kedua, kesenjangan digital, akses internet perangkat belum memadai. Yang ketiga ada keamanan cyber, resiko kebocoran data dari serangan hacker. Yang keempat, keterbatasan anggaran, kurang dana untuk pemeliharaan sistem. Yang terakhir ada sebuah informasi antar instansi tidak mau berbagi data. Saya akan menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan e-government di Indonesia. E-government adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan transparan. Namun masih ada kendala seperti internet yang belum merata, SDM yang kurang siap, dan sistem yang belum terintegrasi. Untuk mengatasinya, diperlukan perbaikan kebijakan, pemerataan infrastruktur, peningkatan kemampuan SDM, penerapan transparansi, integrasi sistem dan data, penguatan keamanan, serta inovasi dan evaluasi yang berkelanjutan.
juga meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan begitu, pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil, e-government dalam pelayanan publik merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sekian dari kami. Apabila pemaparan materi yang telah kami sampaikan kurang jelas, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.